Lanjut lagi ya. Ternyata setelah didengarkan yang tadi itu ada banyak yang harus ditambahin. Kayak gini. Tadi kan di live yang tadi itu, bentar, gak ada musik. Nah ya, di program yang tadi itu, di siaran yang tadi itu kan aku bilang ya, data itu di SIKNG itu, jadi bantuan di pemerintah itu dia berbasis KTP. Jadi seperti PKH, BPNT itu berbasis KTP. Jadi ketika mengajukan di sistem untuk diajukan ke program di Kementerian Sosial itu berbasis KTP, sementara ada program di Dinas Sosial sendiri yang dulu aku mah ya, ada yang memang yaitu untuk mengatasi yang kayak terlantar kayak gitu dulu. Di tahun 2020 bukan di saya ya, tapi tahun 2021 memang di saya cuman 3 bulan terus dipindahkan ke yang lain gitu kan. Itu panjang lah ceritanya lah, riweuh. Jadi ya untuk itu untuk mengatasi yang kedaruratan seperti itu, yang memang orang-orang yang di lapangannya itu memang dia nggak punya kependudukan gitu, seperti yang ususnya lengket itu dia nggak punya KTP. Ketika dicek di biometrik, cek biometrik itu ada di Disduk ya. Nah di situ itu nggak terdeteksi bahwa dia punya identitas kependudukan. Jadi bingung gitu orang mana gitu. Ada isu dia katanya orang kabupaten gitu. Sementara di sistem sendiri, di sistem SIKNG ya, bisa ngedetek dia udah dapat bantuan apa enggak selama dia ada KTP-nya. Ada yang datang ke dinas sosial, ceritanya pagi-pagi dia datang ke dinas sosial sambil nangis kayak gitu. Dia itu nggak dapat bantuan gitu, maksudnya katanya bantuannya nggak cair-cair, ininya apa, nggak cair-cair ya bantuannya gitu. Terus setelah ditelusur sambil nangis ibunya itu pagi-pagi gitu, terus dianterin pulang ya, ada dia datang ke kantor itu pakai angkot, udah tua banget. Aduh kata saya tuh, ini kalau nggak dianterin ya takut kesesat ya, naik angkot itu muter-muter, dia tahu nggak tempatnya, ternyata dia orang Tawang. Ternyata setelah ditelusur memang ada kedetek di sistem bahwa itu memang orang kabupaten dan itu bantuannya di kabupaten, jadi terhambat di sana. Jadi ya saya koordinasi dengan koordinator PKH, BPNT supaya memang ditelusur gitu, diakseskan dengan orang dinas sosial kabupaten kan. Kalau PKH itu ada memang koordinatornya yang memang langsung dengan Kemensos gitu, maksudnya walaupun dengan koordinasi di dinas sosial dengan dinas sosial gitu, tapi memang dia sebagai penanggung jawab lapangannya. Jadi ya kayak gitu kan. Terus nah di dinas sosial sendiri, di postingan yang sebelumnya saya bilang kalau saya itu pernah memilah data. Itu memilah datanya itu ketika saya masuk 2019, saya memilah datanya bahkan ketika saya masuk di tahun 2019 ya. Dan itu bisa dipakai di tahun 2020. Jadi data itu ngambil dari sistem. Aku nggak tahu ya di sistem itu bisa sampai sejauh mana, tapi memang itu diambil dari admin sistem. Jadi di admin sistemnya itu diambil secara keseluruhan, tapi belum dipisah gitu. Kalau di sistem sih bisa dipisah ya, cuman nggak bisa difilter gitu. Terus abis gitu itu baru ngepisahin disabilitas mental, disabilitas misalkan tunanetra, disabilitas fisik atau disabilitas ganda gitu kan. Nah habis itu kan dipisah per kelurahan. Nah nanti dilihat itu yang udah punya BPJS, apa dia BPJS-nya dari pusat atau dia BPJS-nya dari daerah. Nah difilter, misalkan difilternya itu per kelurahan, difilter per kelurahan itu jadi basis data kelurahan, saya kasih ke kelurahan gitu, maksudnya yang udah jadi Excel-nya gitu. Dan itu pun
dipakai oleh saya ketika misalkan saya punya program untuk sembako nih. Saya ingin membagikan sembako gitu. Mana nih yang belum belum dapat dari PKH atau belum dapat dari BPNT gitu, tapi dia masuk dalam sistem gitu. Nah, itu untuk ngedata itu gitu maksudnya. Nah, istilahnya itu jadi ketika saya misalkan kayak gini, di program saya itu di kegiatan ada di tahun 2021 ya, Komda Lansia itu yang udah mau dihapus tuh sama itu tadinya mau kayak gitulah, mepet-mepet itu 25 juta 1 tahun ya. Pada akhirnya ada di situ tadinya ada SPPD mau ke Banjar ya, di Banjar itu udah menerapkan. Jadi yang tidak terdata, tidak mendapat PKH, tidak mendapat BPNT dari Kementerian Pusat, dia itu di cover dari daerah gitu. Jadi dikasih oleh daerah gitu, pakai APBD daerah. Kalau PKH BPNT kan pakai APBN gitu maksudnya. Nah, saya itu pengen seperti itu gitu tadinya, terlepas dari anggarannya ada di dinas sosial. Bahkan ketika rapat di SPM aja saya bilang seperti itu gitu. Saya tidak masalah kalau anggaran itu nggak ada di dinas sosial, karena parah ya waktu itu mah, parah aja gitu, 25 juta untuk disabilitas dengan sasaran 2.382 disabilitas di Kota Tasik gitu. Sementara kan harus mengakseskan kayak pelatihan, belum lagi alat bantu, belum lagi kegiatan kayak kegiatan 2021 itu kan ada kegiatan layanan terapi, tapi karena COVID jadi fasilitasi vaksin gitu. Maksudnya 25 juta gini, 25 juta untuk 1 tahun itu berarti dibagi 12 itu per bulannya itu berarti kehitung 2 juta. Sementara ada aja misalkan gini, yang disabilitas itu kalau hanya diberikan oleh bantuan, dia hanya sesaat, dia hanya stimulan. Akan tetapi dalam pikiran saya, gimana dia itu bisa mandiri secara kan fungsi pekerja sosial itu menolong orang lain untuk dapat menolong dirinya sendiri gitu maksudnya. Jadi ya itu gitu, diakseskan ke pelatihan, keterampilan gitu. Ada yang kayak gini, tiba-tiba ya, tahun berapa ya saya tuh, jadi kita ada kegiatan tuh hari Minggu ya, ngebagi tugas ya. Ada yang kegiatan di panti ODGJ, ada juga kegiatan untuk Rutilahu ceritanya, Rutilahu dengan Basnas gitu. Nah ternyata ada aduan tuh dari warga, itu hari Minggu, kata warga itu, bukan warga ya, RBM, rehabilitasi berbasis masyarakat, kader RBM, Bu, ada kegiatan loh cina, pelatihan hasbi, pelatihan bahasa isyarat hasbi. Iya, pas saya datang ke sana ternyata memang iya gitu. Jadi hasbi ini nggak kurang dengar ya, nggak bisa mendengar gitu, bicara juga nggak bisa gitu. Tapi dia bisa menerangkan gitu ya dengan bahasanya gitu ya, jadi ngajarin bahasa isyarat gitu. Jadi memang untuk disabilitas itu berlaku kan. Ada yang memang dengan bahasanya seperti itu, akan tetapi ada juga saudara saya itu disabilitas juga ya, nggak bisa dengar, nggak bisa berbicara. Akan tetapi pendidikan, dia pernah pendidikan di Don Bosco ya. Jadi dia itu diajarin supaya dia mengerti bahasa. Jadi gini, jangan jadi mengerti artikulasi gitu. Jadi diajarinnya itu mengerti melihat gerak bibir gitu. Akan tetapi itu bisa berlaku, bisa, tapi dia juga kan ada kalau jauh kan nggak bisa gitu. Kenapa ada di TV dulu itu ada di bawahnya itu penerjemah. Nah itu fungsinya seperti itu. Ada memang sekolah yang memang mengajarkan, dan itu hasbi mengajarkan. Ketika saya bicara dengan staf saya, Bu, itu hasbi itu pernah pelatihan loh gitu. Nah gini ya,
gini nih, ketika pelatihan si Hasbi ini kelihatan seperti anak gitu kan, tapi ketika dia menerangkan di depan, dia menerangkan dengan laptop. Jadi saya itu kaget, hah, bisa gini gitu. Dan itu bukan cuma dia gitu, ada banyak anak yang dengan disabilitas, akan tetapi dia punya potensi. Kayak Maulana itu lukisannya itu luar biasa bagus gitu, bahkan dia juara batik tingkat di Jogja. Sampai ketika dia pelatihan di UPT milik provinsi ya, apa namanya, mindset through itu kalau nggak salah, lupa lagi aku. Dia itu sangat bagus gitu lukisannya itu, sampai dipuji sama kepala itunya tuh, itu bagus Bu, cina gitu. Intinya seperti itulah ya. Di samping memang terapi, jadi terapi untuk anak disabilitas itu mendorong kemandirian gitu, karena ada anak yang memang tadinya terlahir seperti itu, ada yang memang bisa gitu bukan diselamatkan, maksudnya ujung-ujungnya kayak ada yang kakinya itu bengkok, ketika diterapi ternyata ujungnya dia bisa jalan gitu. Maksudnya hal-hal seperti itu kan kita ikhtiar gitu. Makanya kenapa dulu itu kenapa puskesmas itu pengennya itu dia bisa menyediakan layanan seperti itu gitu, bahkan di tingkat puskesmas. Nggak harus kan, kebanyakan ini untuk disabilitas itu, untuk layanan terapi itu harus mengaksesnya itu di rumah sakit besar gitu, dengan alasan nggak ada sarana prasarana. Padahal ya saya tidak tahu ya dari sisi kesehatan bagaimana, apakah memang itu spesialis banget atau memang bisa istilahnya teknik dasarnya diajarkan gitu. Nah, ketika MBG itu wali kotanya saya lupa, itu wali kotanya bukan wali kota Solo, Tri Hismaran tuh. Ketika jadi wali kota Surabaya. Jadi ketika Ibu Tri itu saya suka Ibu Tri ya, cuman ketika Ibu Tri saya suka ketika Ibu Tri bilang kayak gini, orang yang marahin pegawai ketika KTP itu, katanya, nih ya orang masyarakat miskin itu datang itu dari sana itu, dia itu berapa uang yang dikeluarkan sama dia gitu, datang ke pemerintah kota, datang ke pemerintahan itu banyak berlete-lete gitu, banyak birokrasi, nantilah apalah gitu. Jadi ya maksudnya dari satu sisi itu maksudnya dibenahi gitu, maksudnya karena memang di sisi untuk masyarakat itu bukan hal yang mudah gitu, bolak-balik mengurus birokrasi yang istilahnya gimana ya. Kan KTP itu apalagi sekarang, dulu kan kalau KTP dulu bisa diakses di kelurahan gitu kan, di kecamatan. Kalau sekarang itu bikin KTP harus di Disduk gitu kan. Sementara ada untuk di kota Tasik sendiri kan kadang ada daerah yang kayak Urug gitu, jauhnya itu susah angkot gitu kan, susah kendaraan gitu. Jadi memang untuk ya, kalau untuk yang punya motor mobil mah mungkin kayak biasa aja, nggak masalah gitu. Tapi akan beda ketika masyarakat benar-benar nggak punya transportasi gitu kan, untuk ongkos aja jauh gitu maksudnya. Dan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak kayak gini. Ada memang relawan juga yang aku, misalkan aku nggak bilang aku ya, cuman ada gitu yang memang kayak gini, ke dinas sosialnya mah ini saya suruhan misalkan gitu, ternyata dia di lapangannya itu ke masyarakat itu narik untuk bikin KTP aja 300.000 gitu. Memang iya dia butuh ongkos, cuman kan maksud saya kalau bisa difasilitasi oleh pemerintah, maksudnya yang seperti itu gitu. Ibu Tri itu saya suka gitu dulu itu gitu, kecuali ketika Ibu Tri, maaf ya, ketika Ibu Tri yang ke dokter itu gitu kan, menurut saya nggak perlu seperti itu ya, yang sampai sujud gitu ya. Saya nggak suka gitu, nggak usah lah kayak gitu maksudnya. Saking Ibu Tri nggak gitu deh gitu kan maksudnya. Terus ya itu di program di aduh, Elis nyimak, diam lagi serius, nggak usah lagi ganggu. Jadi
Nah tuh kan jadi riuh, jadi oh iya tuh kan. Aduh, jadi lupa lagi deh. Eh, Oh iya, di Wali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya itu jadi punya program. Mereka itu yaitu orang-orang yang terlantar, yang memang lansia, yang udah tidak punya keluarga, yang terlantar, istilahnya nggak makanannya, nggak kan makanannya nggak, takutnya mungkin tidak terawat ya, tidak eh, ya itu kekurangan gizi, bahkan kekurangan makan. Jadi bahkan termasuk juga kalau nggak salah veteran ya, veteran perang gitu, yang memang udah, apalagi veteran perang ya pahlawan gitu. Bahkan di sana itu ada veteran perang itu sampai dikasih fasilitas kalau keluarganya itu rumah gitu ya, maksudnya. Dan yaitu untuk membantu masyarakat yang memang seperti itu gitu, nggak ada keluarga, yang udah lansia, yang udah nggak produktif gitu, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, yang udah eh, cuma tidur aja, dan itu banyak. Jadi kalau pemerintah bilang apa ya, itu wah di lapangan itu banyak gitu, jangankan banyak lah pokoknya yang saya temuin gitu, yang memang, dan itu baru sekelumit gitu istilahnya gitu. Apa kalau di ini mah oh banyak banget gitu, dan itu memang butuh, istilahnya itu yang butuh dimakan, dianterin gitu. Ada tetangga juga memang ada yang mau, mungkin ya ada yang mau merawat, tapi kan ada juga ya itu mas skemanya terserah bagaimana gitu. Misalkan kalau dikonversi uang gitu ya, itu dikasih ke tetangga gitu, di satu sisi buat ya mereka juga kan bisa sebagai kontrol gitu kan, kalau ada apa-apa gitu kan, bisa laporan gitu. Kayak gini, aku di pemerintah itu kadang memang dulu ya, saya nggak tahu masalah-masalah seperti itu kalau tidak dari warga yang laporan gitu. Bahkan ketika menangani kasus Mauho, itu terjadi di dekat SMA 2 Tasikmalaya. Jadi itu di kota, nggak di pedalaman. Jadi dia masuk gang, nggak berapa jauh dari gang, itu cuman 4 rumah kalau nggak salah dari jalan raya itu, nggak 5 rumah lah, sekitar gitulah pokoknya. Jadi dia tidurnya tuh ketika ditemukan, jadi itu dari laporan dari anggota dewan dari masyarakat ya, datang ke situ itu, jadi rumahnya tuh kotor, di tengah rumah itu penuh barang-barang bekas, eh, kasur bekas, barang-barang bekas numpuk. Dan ketika ditemukan itu, Mauho itu hanya diselimuti sarung, nggak pakai baju, tidur di papan. Nah papan kayak gini, nah bisa dibuka nggak ini ya, tadi mah bisa. Jadi papannya itu ada pakunya, pokoknya kayak gini lah, susah lah, pokoknya papannya itu ada pakunya. Jadi kayak gini, ini papan, misalkan ini papan, nah ini ada pakunya di sini, dan dia tidur, si Mauhohnya itu tidur di situ gitu maksudnya. Nah jadi pas diangkat itu ininya bolong karena tidurnya di situ, di papan itu. Terus akhirnya, nah di ruangan itu ya ada kamar yang dikunci, kamarnya itu anaknya nggak ada, anaknya cuma satu, laki-laki, dia kerja di satpam, katanya suka tidur. Menurut kita ya, itu si ibunya di situ loh, itu kamarnya nggak dipakai ketika dia di satpam, tidur di ruang jaga. Kenapa si ibunya nggak tidur di kamar itu gitu, kamar itu dikunci. Dan si ibunya itu makanannya tuh di piring udah kering, jadi kecampur sama tai kotok tai ayam gitu, udah menggigil gitu, menggigil gitu.
akhirnya diangkat kan, keluar gitu. Tetangga juga pada shock gitu ngelihat kondisinya. Akhirnya yaitu ya dari pemerintah sama warga juga, yaitu dikasih minum, dikasih makan, dimandiin, terus dibawa ke rumah sakit ya sama si Cetar. Itu berarti tahun 2020 di Agustus. Jadi dibawa ke si Cetar, ke rumah sakit oleh si Cetar gitu kan, karena kondisinya kondisinya kritis waktu itu tuh, karena pas dicek sama tim kesehatan ini harus dirawat katanya. Nah, hal-hal seperti itu aja masih ada sebetulnya. Anaknya kan ketika dibuka, lain hari ketika dibuka kamarnya itu ada kasur, ada apa gitu. Nah, di ruang tengahnya itu ada kucingnya itu kucing bagus, pakai kandang yang bagus dan pasir gitu kan, pasir bagus gitu. Jadi menurut saya miris aja gitu ya, anak itu sampai saya udah bete aja sama anaknya. Pokoknya mah saya nggak mau berhubungan. Saking jengkel gitu, saking gitu kalau mau nyekek gitu kan maksudnya. Terus banyak lah kasus yang seperti itu gitu. Kalau itu masih satu rumah aja kayak gitu, apalagi ada yang lain yang sampai banyak kalau diceritain kasus satu persatu itu gitu kan. Ini yang ODGJ itu Pak Uro namanya, itu warga mananya lupa lagi ya. Jadi itu mah datang warganya ke dinas sosial, ibu ini kami sudah tidak mampu, diserahin gitu ke dinas sosial. Sakit si Pak Uronya itu, jadi dirawat di rumah sakit itu di ruang melati. Di ruang melati sampai gini, pakai pampers sehari itu, pampers itu habis 3 sehari, 4 malah pampers itu. Obat kadang ada di rumah sakit harus beli di luar obat itu, sampai obatnya itu ada 200 beli, ada yang sampai 200.000 beli obatnya itu. Terus dia itu BAB itu ke tembok gitu. BAB ke tembok, jadi tembok rumah sakit itu, kamar itu penuh sama BAB katanya, sampai si perawatnya itu di ruang melati itu, nggak tahu ya waktu itu siapa ya, Ibu Desi gitu ya, Ibu Dewi gitu ya, nelpon, ibu ini gimana katanya gitu. Nah, pendamping di dinas sosial ini ada tuh, katanya yang direkrut itu saudaranya Hendra Budiman itu, dia dari puskesmas katanya awalnya, katanya dia bisa katanya untuk kasus-kasus gitu, tapi kenyataannya ketika nangani kasus kayak gitu boro-boro mau. Pendamping itu pada nggak mau kalau udah berurusan sama pasien yang seperti itu, kecuali satu gitu. Itu pun tadinya bukan staf saya di tahun 2000, dia baru jadi staf saya itu di tahun 2020 pertengahan. Saya nggak punya staf yang PNS awalnya, jadi yang ini dari sisi SDM aja kan beda ya, dari THL sama PNS gitu. Kalau PNS kan udah ada standar kompetensinya gitu. Terus apalagi ya di saya itu kan ngampu SPM gitu ya, udah kabin sakit, anggaran nggak ada, sarana prasarana riweuh, SDM juga udah lengkap pokoknya. Tapi alhamdulillah gitu ada staf yang yaitu bukan PNS THL, tapi dia tadinya aktivis di luar gitu memang. Jadi dia gabung sama NGO ya. Dulu itu dia aktivis Save Children. Jadi memang ya inilah gitu ya, alhamdulillah ada dia gitu kan. Terus dianya juga memang SKM, basicnya sarjana kesehatan masyarakat. Terus abis gitu ya ada banyak itu kayak MBG itu menurut saya gitu yang untuk yang seperti itu gitu, maksudnya yang memang antara hidup dan mati gitu ya. Terus cerita yang si bapak itu ya bisa ada miskomunikasi, dikasih obat tidur ya.
Jadi ceritanya si bapak ini mau dianterin ke keluarganya, udah connect sama keluarganya. Bapak ini tinggal di rumah kosong, dirawat sama masyarakat gitu, tetangga-tetangganya. Jadi ketika mau dijemput malam tuh, ngamuk si bapaknya tuh, ngamuk. Terus sama warga itu dikasih obat. Ketika saya tanya, saya nggak ada di situ ya waktu itu tuh. Kebetulan yang ada di situ itu yang tadinya sopir mau berangkat gitu kan, ujung-ujungnya nggak jadi berangkatnya. Sampai siang itu nggak bisa diangkat sampai siang itu. Padahal udah mau berangkat. Daerah mana ya keluarganya tuh lupa. Tetangganya juga tahu, Bu, udah cina si bapaknya itu kayak gini, kalau kesana mah cina pasti disiksa sama anaknya. Jadi sampai wah ngamuknya tuh luar biasa, megang ke pintu, mau ditarik itu megang ke pintu. Jadi dikasih obat, sampai dikasih obat aja dikasih 4 dekolgen katanya. Aduh, kata aku teh, itu kalau ada apa-apa aku kena, kata aku teh. Dan saking masyarakat juga takut kali ya karena ngamuk gitu kan. Saya bawa juga bahaya, kata aku teh, takutnya di jalan kayak gimana gitu. Akhirnya ya itu, masyarakatnya udahlah Bu, nggak apa-apa, kecuali si anaknya mau ngejemput ke sini, kalau bener masa dia nggak mau gitu kan. Terus ya itu keluarga tetangganya itu ya itu yang ngasih merhatiin gitu, dikasih sih bantuan gitu kan. Kalau ada bantuan keluarganya ya tetangganya jadi keluarganya kalau kayak gitu kan. Pusing aja pokoknya ya. Kadang mau dimasukin ke panti itu banyak, ada yang penuh nggak diterima, malah ada yang memang terlantar. Saya udah dibawa ke sana tuh, pada usianya itu hanya kurang berapa tahun ya, pokoknya belum 60 tahun, nggak diterima sama panti provinsi tuh. Syaratnya harus 60 tahun lah. Kalau kayak gitu saya harus kemana tuh kalau kayak gitu? Bahkan yang provinsi aja yang kewenangannya nggak bisa gitu nanganin gitu, apalagi saya gitu kan. Untungnya ada Padepokan Macan Putih gitu ya, kalau nggak salah, Harimau Putih, yang base campnya itu di Mangkubumi, pas masuk Kamandara di sisi parkir tuh ada di situ. Akhirnya katanya nerima, nggak apa-apa di sini aja katanya gitu. Alhamdulillah ya ada. Kalau saya sih, menurut saya sangat terbantu gitu dengan adanya ya kayak gitu panti milik masyarakat, yang memang bahkan pemerintah sendiri nggak mampu gitu. Bukan nggak mampu ya, atau kalau dibandingin sama swasta atau kenapa nggak mampu pemerintah gitu kan. Ya itu kayak Panti Welas Asih gitu kan, berdiri di tanah, dia hibah wakaf wakaf dari orang tuanya gitu kan. Kebayang kan baiknya orang tuanya gitu kan. Suka nangis aku. Udahlah, jangan ngobrolin yang itu. Yang diakseskan ke itu aja. Udah. Ceritanya yang lucu-lucu aja ini mah. Jadi nah, balik lagi ke MBG gitu kan. Maksud saya MBG itu yang kayak gitu kayak. Terus ada juga anak-anak yang memang, nah ini cerita nggak apa-apa ya, ini mah cerita sedih tapi. Jadi ceritanya ada anak pang. Kakaknya itu datang ke dinas sosial. Ibu nyeritain gitu. Jadi dia itu tinggal di gudang. Ibunya ODGJ. Terus neneknya lumpuh. Dia tinggal di gudang yang milik warga. Anaknya 3. Si A itu, si Noni, adiknya 2.
Jadi si noninya itu turun ke jalan jadi anak pang, dia datang ke dinas sosial nangis minta tolong supaya si noni itu nggak ke jalan gitu kan. Tahu nggak apa perkataan si AA-nya? Kata si AA-nya, ya itu nyeritain kondisi dia gitu kan. Jadi si ibunya kan ex klien ODGJ ke Marzuki Mahdi, tapi ya kadang sembuh kadang enggak gitu. Jadi katanya ibu, ini ceritanya ke staf ya, karena memang staf yang memang kalau nanganin itu yang pertama ini ke dia gitu, baru kalau dia ada masalah tapi laporan ke saya gitu. Jadi katanya gini, kata si AA-nya, mungkin saya ini nggak akan pernah menikah karena yaitu dia punya tanggungan keluarga yang seperti itu gitu. Jadi nah si noninya ini yaitu ke jalan gitu, jadi khawatir gitu. Si AA itu sementara di rumahnya sendiri dia nanggung si AA-nya ini usia berapa ya, 20-an kalau nggak salah. Jadi dia nanggung tanggung jawab ibu yang klien ODGJ, nenek yang lansia nggak bisa jalan, terus adiknya 2 gitu. Dia tinggal di gudang yang numpuk, semuanya tuh tinggal di situ. BAB ada sih WC kayak, cuman bau pesing gitulah gitu kan. Akhirnya si noninya ini di pendekatan ya, dia anak pang, pendekatan dia mau gitu, akhirnya ke Panti Artanita ya, ditampung di Panti Artanita, sekolah di Panti Artanita, tapi pada ujungnya ditarik sama si AA-nya. Soalnya katanya kalau nggak ada dia itu ibunya itu ngamuk, terus di rumah itu ketika dia kerja nggak ada yang jagain neneknya, nggak ada yang jagain ibunya, nggak ada yang jagain adik-adiknya gitu ya. Maksud saya gitu, kayak MBG itu yang kayak gitu. Terus daripada sekolah rakyat gitu ya, kalau sekolah rakyat kan, kalau sekolahnya mah kenapa nggak pakai sekolah umum gitu, maksudnya itu udah ada guru yang udah include di situ gitu, udah lagi nggak dari awal gitu. Maksudnya dia udah memang spesialisasinya dia mengajar dengan mata pelajaran, akan tetapi mungkin yang nggak ada itu panti gitu. Jadi panti anak, harusnya sih panti terpadu ya, jadi anak, lansia, disabilitas. Jadi dia kayak, kan banyak yang dia kehilangan keluarga gitu, jadi bisa kayak gimana nya, misalkan si anak ini jadi kayak anak asuh kayak gitulah gitu. Terus sistemnya itu kayak dia itu kayak daripada pemerintah, misalkan ada panti-panti yang membuat produktif isi pantinya gitu, bikin kerajinan apa gitu, kayak keset, kayak gitulah gitu maksud saya. Jadi di pantinya itu dia pendidikan, kalau dia belum sekolah ya pendidikan usia dini gitu, include di pengasuhannya gitu maksudnya. Kalau dia udah waktunya sekolah, mas sekolah aja di sekolah umum gitu maksud saya. Jangan sayang gitu ya, udah ada guru-guru tinggal dibenahi gitu, guru-gurunya kasihan gitu, yang apa, yang masih gajinya masih di bawah UMR gitu maksudnya. Tukang cuci piring MBG aja gajinya 3 juta. Otaknya tuh di mana gitu mikirnya gitu maksudnya. Iya kan? Maksudnya bukannya saya apa gitu kan, kalau yang cuci piring MBG mah mungkin ya alhamdulillah aja gitu kan. Cuman maksud aku, apakah emang segitu nilai guru gitu tah? Terus bukan apa-apa ya, maksudnya mereka itu berjasa loh. Bukan hal yang mudah gitu untuk mendidik dalam sekolah gitu maksudnya. Aku aja
menitipkan anak di sekolah itu supaya diajari oleh guru gitu. Yang aku sendiri ada memang yang nggak mampu gitu, maksudnya gitu kan, istilahnya ya gitulah gitu. Terus kayak perkataan ada yang memang ketika ribut masalah pungutan ya. Jadi pungutan itu ketika anak aku sekolah di SD itu sebulannya itu hampir 125.000 dan itu di sekolah negeri. Memang sih ada pungutannya itu, diantaranya itu kayak ada les tambahan ya. Kalau les tambahan memang pilihan ya gitu. Cuman ketika anak aku sekolah di swasta aja itu per bulannya itu dia 500.000, dia udah include catering gitu. Ketika disandingkan dengan sekolah negeri ya nggak beda jauh ya, nggak terlalu beda jauh gitu. Akan tetapi kan sekolah negeri itu kan per anaknya itu ada dana BOS ya, sebulan itu ada yang 800 sampai 1.200.000 kan, gimana tingkat pendidikan gitu maksudnya. Belum lagi ada dana operasional sekolah gitu. Nah, pemanfaatannya seperti itu aja kan harusnya ada pengawasan benar-benar gitu, karena sedikit aja penyelewengan ya dampaknya besar ke pendidikan gitu kan. Apalagi kayak gini, komite itu kan harusnya jadi penjembatan, bukannya penjembatan justru komite itu jembatan kepentingan anak gitu, menyuarakan ke sekolah gitu, bukan kayak gimana ya. Jadi kayak deh yang ngomong kayak gitu mungkin karena aku nggak suka ya, jadi aku protes gitu. Mungkin pernah ngelihat postingan aku di Facebook kali. Jadi si Kirana itu konser, dia jadi sebelum tidur itu kan suka nyanyi kayak ya kayak gitulah. Ibu-ibu pulang, kenapa ibu-ibu itu pulang kerja itu memang nggak habis-habis gitu ya, apalagi yang kerja gitu. Pulang kerja itu dia itu kalau malam itu kalau nggak baca dongeng, olahraga, nonton cerita anak, nyanyi, banyak kayak main Lego atau nyanyi konser. Nah ketika nyanyi konser dia kayak gini, dia jadi pura-puranya ulang tahun anak, teman-teman gitu kan, perkenalkan nama saya Kirana Zahra, putri yang tercantik gitu. Saya sekolah. Nah dia nanya ke aku, Ami sekolahnya apa katanya gitu. Terus aku bilang sekolahnya Al-Mutakin, kata aku gitu. Aku sekolah di Al-Mutakin, padahal dia belum sekolah, itu masih SD. Karena waktu itu aku berpikir memang sekolah Al-Mutakin itu bagus. Ketika acara TOF memang saking padat banget gitu kan, saking padat banget. Jadi pas acara keduanya itu aku memang kecapean, nggak masuk ya. Dalam pikiran aku butuh istirahat karena saking bener capek aja. Jadi kabag gitu yang datang ke sana. Ketika kabag datang ke sana itu katanya disambut dengan bahasa Inggris. Jadi ada delegasi Jepang ya kalau nggak salah, mau melihat sekolah edukasi gitu, diarahin ke situ gitu. Jadi ngobrol bahasa Inggris gitu. Sampai si kabagnya itu kayak gini, Bu Tita itu cina Al-Mutakin itu bener cenanya, ngobrol anak-anak itu ya sampai ngobrol tuh gitu. Jadi aktif gitu ngobrolnya tuh, udah di tahap conversation gitu kan. Oh gitu ya, iya. Terus anak aku sendiri pernah, anak aku mungkin agak, kalau aku mah kan bahasa Inggrisnya parah ya. Kalau anak aku mungkin agak-agak bisa ya, turunan dari bapaknya mungkin gitu kan. Jadi dia itu begitu pede gitu, Ami aku mau ikut storytelling gitu, dan yang nyelenggarainnya sekolah Al-Mutakin gitu. Jadi aku lihat sekolahnya, aku lihat kayaknya, jadi aku pengen gitu waktu dulu ya. Waktu dulu mah sebelum waktu dia sekolah itu memang pengen ke situ. Memang kayak gini, ada dia itu pengenalan bakat skolastik. Jadi dia itu ngenalin anak ini bakatnya di mana, anak ini bakatnya di mana. Dan aku pikir itu cara pandang aku sekolah itu beda gitu maksudnya. Aku pengen anak aku ke situ gitu.
Kenapa aku nggak masukin ke sekolah itu waktu SD-nya? Karena aku pikir sekolah negeri juga ada yang bagus gitu. Dan sekolah SD yang anak aku masukin itu, dia itu banyak kejuaraan yang dia dapetin, terus OSN ya. Terus ini juga dia udah standar nasional gitu kan. Terus dia ada kelas akselerasi gitu. Kelas akselerasi. Jadi dalam pikiran aku, terus di satu sisi itu ya, di sisi lain juga aku dengar dari cerita temen aku ya. Jadi anaknya itu sekolah di Mutakin gitu kan, katanya gini. Kalau di Al Mutakin itu harus siap-siap katanya. Karena kalau tiap liburan itu anaknya itu ceritanya tuh, mama teman aku itu liburannya ke Australia. Liburannya ke Singapura cina gitu. Terus ada acara family gathering gitu kan, yang diajaknya itu keluar gitu, kata aku teh. Dalam pikiran anak aku itu masih dalam masa belajar melihat. Aku nggak pengen anak aku standarnya jadi naik hanya karena teman-temannya. Tapi aku juga ingin dia punya kualitas pendidikan yang bagus gitu maksudnya. Jadi aku masukinnya ke sekolah itu dengan harapan di situ itu ya enggak, ya standar lah gitu maksudnya gitu, nggak kaya banget gitu maksudnya. Ada yang kaya, ada yang namanya sekolah negeri lah gitu. Jadi aku pengen anak aku nggak standarnya itu dia harus ngelihat dulu teman-teman dia itu yang lain tuh kayak gimana sebelum dia melihat teman-temannya yang beda kelasnya gitu maksudnya. Jadi aku pengen aku nggak bisa ngobrol secara nih teman kamu gini, aku nggak bisa. Dia harus ngelihat, harus dia ngebandingin sendiri karena akan beda inputnya buat dia gitu. Sama seperti ketika dia kayak gini, dia itu aku pernah ajak ke rumah teman aku yang rumahnya dari bilik, lantainya itu dari tanah, terus rumahnya bolong kecil aja. Jadi ketika dia ajak ke situ itu, dia bilang kayak gini, Ami, kenapa rumah teman Ami nggak pakai keramik katanya gitu, nggak pakai tehel? Kenapa rumah teman Ami gelap? Kenapa rumah teman Ami nggak dari tembok? Kenapa rumah teman Ami kecil kayak WC si kakek? Jadi gimana ya, aku mikirnya banyak faktor gitu. Jadi aku nggak masukin ke sekolah swasta ya. Jadi aku masukin sekolah negeri. Jadi obrolan itu tuh menurut aku gitu, karena dia ngelihat di Facebook aku dan itu ditujukan ke aku gitu. Aku memang aku nggak suka ya gitu maksudnya. Terus apalagi waktu itu ada gini di forum itu, di ibu-ibu itu katanya gini, pokoknya ini pungutan ini jangan sampai ketahuan sama wartawan gitu. Kalau ketahuan itu ya kayak gitu contohnya. Kita ini harus bersyukur kalau kita sekolah di sekolah swasta itu, apalagi katanya bayarannya itu nggak kayak gini gitu. Dan pola pikir, cara berpikir itu berbeda dengan saya gitu. Dan karena masalah itu saya nggak suka dengan kepala dinas pendidikannya. Dan kepala dinas pendidikannya udah mati. Udah meninggal. Dan itu nggak diproses, nggak ditelusur. Jadi ketika saya ketemu lagi sama dia, walaupun dia udah pindah, yang saya ingat itu gitu. Dan saya nggak suka, dan saya nggak pernah suka. Itu yang bilang di forum itu, padahal jidatnya hitam. Yang tinggal di forum ketika ada temuan dari Inspektorat Provinsi perihal SPM bahwa anggaran SPM itu begitu kecil. Ini temuannya bukan uang, temuannya itu sasaran SPM yang begitu besar tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan. Bayangkan, 1 tahun itu 2021 itu 440 juta. 440 juta itu
270 jutanya itu adalah honor THL. Sisanya itu berarti berapa? 270 juta honor THL, berarti sisanya 130 juta dibagi 12, berarti 10 juta dibagi 4 poin. 4 poin itu berarti rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial lansia, rehabilitasi sosial disabilitas, rehabilitasi sosial gelandangan. Jadi itu harus nge-cover semuanya. Belum lagi dari 120 itu kan ada biaya-biaya barang jasa kayak ATK, itu udah include di situ gitu. Dari 130 itu gitu. Jadi ya kebayang lah gitu kalau 130 bagi kalau cuman disediain sembako itu jadi berapa sembako untuk lansia, disabilitas, anak, gelandangan itu gitu maksudnya. Dan itu jadi banyak lah, jadi banyak kegiatan gitu. Terus ya itu dari sisi pendidikan seperti itu gitu maksud aku gitu kan, ada banyak yang harus dibenahi di titik bahkan sarana prasarana dan tenaga pendidik gitu yang memang ya kalau kualitas pendidikan mah memang termasuk ya gitu kan, kayak gini ada memang guru yang udah ASN. Nah, guru yang udah ASN aja sekarang gini, kalau dibandingin sama sekolah swasta, gajinya itu berapa? Swasta gajinya berapa? Gajinya 5 juta. Gajinya 6 juta yang swasta. Yang ASN itu dia udah dapat gaji, dia juga dapat sertifikasi. Terus, nah, yang jadi permasalahan ini ketersediaan tenaga ASN-nya sendiri di suatu sekolah gitu. Jangan sampai kayak gini, kayak tenaga honorer yang kayak gitu kan. Padahal dia memang mengajar gitu maksud saya gitu. Jadi ya kualitas pendidikan itu termasuk ya seperti itu kan. Guru yang pintar itu akan menghasilkan anak yang pintar. Di samping gizi berpengaruh nggak? Gizi berpengaruh, genetik berpengaruh gitu. Semuanya berpengaruh satu kesatuan gitu. Tapi ranah pemerintahnya sendiri, pendidikan itu udah betul tidak ininya gitu maksudnya sarana prasarananya. Nah, gizi itu kayak gini, ketika kesejahteraan masyarakat meningkat, istilahnya gini, orang tuanya dengan penghasilan yang bagus, dengan pekerjaan yang bagus misalkan, itu akan otomatis gitu ke anaknya juga ya sama lah, dia pasti akan memperhatikan anaknya gitu kan. Terus katanya MBG itu kan membuka lapangan pekerjaan katanya. Oh iya, membuka lapangan pekerjaan. Pekerjaan yang mana? Nih ya, di sekolah itu kan ada 30 per kelas dikali 6, 180 misalkan ya. Di satu sekolah itu 6 kelas, kelas satunya itu 30, rata-rata itu 30 apa 35. Taruhlah 30 kali 6, 180, taruh 200 lah, 200 kali 6. Kelas 6 kan berapa? 2000 orang. Nah, 2000 orang ini dengan orang tua gitu maksudnya. Iya kan? Sementara garis kemiskinan itu masih berapa persen? 10%. Garis kemiskinan itu 10% itu berarti dia yang menanggung keluarga kan, karena pendapatan per kapita itu dihitung satu orang, dan satu orang itu dengan asumsi dia itu bekerja. Ketika dia bekerja itu berarti dia menanggung 4 orang di rumahnya itu minimal, karena keluarga berencana kan anak 2. Nah, kalau garis kemiskinan 450 dikali 4, 500 lah taruh, 2,5 juta.
UMR 2,5 juta itu udah masih di garis kemiskinan. Kalau dia punya keluarga, pendapatan per kapita kan 450, apalagi kalau sekarang pendapatan per kapitanya 650. Ketika dia punya keluarga, gaji dia di bawah UMR itu berarti keluarganya juga ikut di bawah garis kemiskinan. Jadi kalau pendapatan per kapita per orang 10% dari garis kemiskinan, maksudnya garis kemiskinan Indonesia itu 10% katanya. Berarti asumsinya itu sebetulnya 40% masyarakat Indonesia itu tuh yang terdata. Kalau benar datanya tuh. Kalau enggak bisa 50%, bisa 60%. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Bukan pekerjaan mudah itu, uang negara itu dihambur-hamburkan dengan suatu sistem yang pengawasannya nggak jelas. Bukan nggak jelas, pengawasannya jelas, tapi orang-orangnya yang nggak jelas. Dia udah jelas dikasih gaji, tapi dia nggak melaksanakan tugasnya. Sebagai pengawas, kayak gini, ada istilah wajar tanpa pengecualian. Orang yang ASN pasti tahu bagaimana sistem di pemerintahan itu, bagaimana belanja barang jasa itu jadi apa. Sampai temen aku yang kakak tingkat aku yang cerita, aku pernah cerita ya kalau nggak salah di snack video itu, katanya gini, atau dah cina di pemerintah mah cina tuh kira-kira nganggarkeun teh cina ATK kantor aja itu bisa membuat toko ATK. Akan tetapi faktanya dibelanjakan enggak? ATK dibelanjakan enggak? BBM dibelanjakan enggak? Sarana prasarana kantor dibelanjakan enggak? Pemeliharaan kantor dibelanjakan enggak? Bahkan kegiatan yang harusnya berapa dibelanjakan berapa? Standar harga kayak gini kan, kita mah kalau beli barang itu kan kita ini ingin sebisa mungkin gitu kan. Beli barang itu ya kalau mahal kita nawar lah. Kalau mahal nyari penyedia yang murah lah. Gitu, bukannya mahal sengaja kayak gini ya. Aku beli kursi roda di online 800-900 ribu lebih. Udah plus ongkir. Di standar harga berapa? 2,5 juta. Ketika aku nganggarin 1,5 juta, aku tuh nganggarin 1,5 juta itu, taruhlah 1 juta gitunya, kan harus ada PPN, harus ada PPH, terus ada keuntungan gitu, penyedia jasa. Kalau itu belanjanya lewat penyedia jasa, aku mikirnya itu kalau belanja aku langsung itu kan nanti bisa diatur di HPS ya. Kalau aku belanja langsung itu aku bisa banyak gitu, bisa sisa belanjain, misalkan kayak gini. Di RKA-nya itu anggaran kayak gini, anggaran 1,5 juta kali 2, 3 juta untuk kursi roda misalkan. 3 juta untuk kursi roda, 5 juta untuk kursi roda, 3 juta untuk kursi roda, harusnya 2. Aku bisa belanja 3 gitu. Kalau aku bisa dapetin orang yang aku bisa nego, kan beda. Beli cuman 1 dengan aku beli 100 kursi roda, beda harganya. Aku bisa irit, istilahnya aku bisa nego lebih enak gitu maksudnya. Dan ya itu balik lagi ke kitanya pengen seperti itu, balik lagi ke itu tuh masih untung aku nganggarin segitu gitu. Kalau aku nganggarinnya 2,5 juta, wah gila-gilaan. Sementara di standar harga itu 2,5 juta gitu. Nah itu balik lagi ke komitmen gitu kan, secara logika nih. Ngapain kita ngasih untung gede ke orang gitu, sementara uang itu tuh sangat berharga untuk masyarakat gitu. Nah itu yang harus diperhatikan gitu, ketika dia lebih ngasih celah sedikit aja untuk orang lain itu, apalagi dia ngambil keuntungan dari situ gitu ya. Beda dengan seperti gini, kita nggak punya pilihan lain kecuali dengan penyedia itu ya terpaksa ya dia juga mau dapat untung kan, penyedia juga gitu maksudnya. Tapi karena kita memang nggak ada pilihan gitu maksud aku.
Sementara ketika kita tahu ada pilihan lain yang lebih murah, ada pilihan lain yang bisa ditempuh, kenapa kita nggak ngambil pilihan lain yang bisa ditempuh gitu maksud aku. Dan itu memang harus ada skema yang jelas gitu maksud aku. Nah kayak MBG gitu kan. Kayak gini, aku beli di jalan itu Kentucky, ada yang nasinya cuma 3.000. Beli chicken kara itu apa tadi tuh kulit gitu, kulit 5.000, 3.000 sama 5.000, 8.000. Misalkan ditambah buah 1.000, ditambah apa lagi 1.000 lagi, ditambah apa jadi 10.000, atau mentok-mentok 12.000 misalkan, sama chicken katsu yang kecil-kecil misalkan, kan setengah, kan beda kan porsi buat anak itu, mentok-mentok 12.000 gitu. Tapi nggak riweuh mikirin kaos kaki, nggak riweuh mikirin pengadaan ompreng, nggak riweuh mikirin pengadaan kaos kaki, nggak riweuh mikirin pengadaan ompreng, nggak riweuh mikirin pengadaan motor dinas, mobil dinas, atau bahkan pegawai yang istilahnya menurut aku gitu banyak apa ya, banyak hal kayak gini, insentif 1 hari 6 juta, ya ampun enak banget ya kata aku teh. Terus kayak gini, nge-split buat anak 10.000, sementara uang untuk pekerja pegawai itu dipisahin satu porsi 2.000. Nah satu porsi 2.000 dari 10.000 aja dia pindah, dia ke penyedia aja, si penyedia 10.000 itu jadi apa gitu maksudnya. Belum dia ada yang ngakal, ada yang apa, sementara nah si 2.000 buat pekerja itu kan, kalau 3.000, 2.000 buat pekerja jadi berapa? 3.000 per harinya, 6 juta kali 30, 180 juta. Nah itu pegawainya bener nggak 180 juta? Siapa penanggung jawabnya? Itu pegawai BGN atau pegawai yayasan? Nah kalau pegawai yayasan, pengadaannya yayasan, pegawainya yayasan, uang makanannya pegawai oleh yayasan, dapurnya oleh yayasan, kenapa kepala SPPG-nya oleh BGN? Kenapa harus ada akuntansi? Kenapa harus ada gizi? Nih, dari sisi gizi aja kenapa nggak menu itu dari awal? Maksudnya berapa pegawai yang menurut aku gitu kan. Nah, sekarang ketika ada yang keracunan, yang tanggung jawabnya siapa? Kayak gini, ketika kita pesan makanan ke penyedia, bahkan ketika makanan jelek aja ganti kembali uang. Ada apalagi yang keracunan, siapa yang tanggung jawab coba? Enak aja negara. Terus yayasan apa fungsinya? Ada tuh di postingan itu, kipas-kipas uang, ngebagi-bagi uang ke pekerja dapur itu. Lah, ketika keracunan negara yang tanggung jawab. Terus di mana gitu? Dia itu tanggung jawabnya sampai sejauh mana? Enak aja nih. Kayak gini. Di kasus ada di wali kota Solo itu, Ibu Tri itu, si penyedia itu ada yang amal. Dia ngebagiin es krimnya itu di alun-alun. Ternyata masyarakat tuh gebruk gitu kan. Nah, kata si Ibu Tri, saya nggak mau tahu itu taman tadinya bagus, harus kembali bagus. Lah, ini berhubungan dengan nyawa gitu, ini berhubungan dengan masyarakat. Kalau saya mah jajarin gitu. Ini mana gitu yayasan yang dikasih sanksi itu mana? Mana uang ganti ruginya? Kalau anak dia nih kejadiannya kayak gitu, terima nggak dia? Kalau aku ganti penyedia, sebodoh izinnya apa, ganti.
Udah pokoknya jadi emosi aja. Udah jadi ini kalau kalau ngobrolin kayak MBG kayak gitu suka itu kata aku teh ganti rudinya kayak gimana mekanismenya gitu kan, udah ada kayak gitu enak kayak mohon maaf atas kelalaian nih ya, aku aja gitu kayak laundry kayak gitu, ada yang nyuci tuh biasanya kan aku nggak ada masalah ya masukin ke mesin kayak gitu ya. Ternyata karena memang Anda banyak merentasnya ya, jadi memang kayak ngeleleh gitu, lengket gitu kan. Itu pegawai MBG itu marah-marah. Ini saya mau pakai katanya. Gimana ini katanya? Bentar kata saya tuh, kan saya udah bilang dari awal ya, ini rentan kata aku juga. Tapi memang yang lain kemarin saya ada yang nggak apa-apa, tapi memang ada yang nempel gitu kayak sablonnya gitu kan. Aku pikir ini nggak pakai sablon gitu, jadi nggak akan nempel, ternyata nempel gitu kan. Marah-marah itu pas hari mau lebaran gitunya, toko pada tutup ya. Akhirnya aku ganti itu warnanya beda, dia nggak mau, pengen warna yang sama katanya. Jadi aku order ulang tuh. Tasnya itu 100 ya, aku ganti 100-100-nya tuh. Enggak, tasnya 100, yang rusaknya 50, aku ganti yang 50-nya. Aku mikirnya untung itu ya, itu pegawai MBG kata aku teh, gimana kalau nyawa itu yang keracunan itu, dia bisa marah-marah sama aku, dia kalau anak dia keracunan marah-marah nggak dia gitu kan. Terus aku mikirnya masih untung gitu tas ya, aku kalau nyawa itu gimana aku gantinya gitu kan, kayak kasus kayak gini. Ahmad Dhani itu anaknya tuh si Dul itu cerita tuh yang dia lagi minum ceritanya, ngendarain mobil ya, terus dia nabrak gitu kan, ternyata yang ditabraknya itu meninggal. Akhirnya Ahmad Dhani-nya itu bertanggung jawab kan atas hidup si yang meninggalnya itu gitu ke keluarganya gitu. Nah karena anaknya minum alkohol gitu, nah orang cenderung melihat anak itu minum alkohol, dia itu lalai gitu. Padahal bisa saja itu yang minum alkoholnya juga nggak pengen nabrak gitu kan. Terus orang cenderung berpikir itu buruk gitu, tapi mengabaikan fakta hasil perbuatan gitu, maksudnya hasil akhirnya gitu. Itu keduanya sama-sama meninggal, keduanya sama-sama punya keluarga, keduanya sama-sama dirugikan. Ya kalau keracunan obat ya, maksudnya kalau keracunan bisa diobati gitu, akan tetapi kan apa kompensasinya? Bahkan di suatu gini, ke bandara aja kita kalau terlambat misalkan, delay misalkan, kita terlambat terbang itu ada kompensasi ya kalau punya makan gitu kan. Nah apalagi ini sampai keracunan atau sekarang negara lagi yang nanggung lah kompensasi mereka itu yang punya dapur itu terhadap masyarakat apa gitu kan. Terus dari sisi makanan gitu ya, oke lah kelalaian, tapi kan pada faktanya yang keracunan ya gitu kan. Nah kayak gini, ketika kita pesan dari masyarakat, misalkan aku bisa nih beli di masyarakat kayak ada yang chicken katsu gitu kan, yang di pinggir jalan itu yang 10.000 gitu, apalagi kalau tambahan jadi 12.000 gitu kan, apalagi kalau ordernya sampai 1.000 kan istilahnya gitu. Nah pemerintah itu kan nggak tahu nyediain dapur, nggak tahu nyediain, pokoknya itu harga segitu. Dan itu bisa gini, ini masyarakat ini segini nih nyediain barangnya, ternyata ada yang lebih bagus, bisa nggak seperti ini gitu kan. Apalagi nilainya sampai 1.000 gitu misalkan gitu kan ya. Tapi kan kalau dalam tanda petik ya, kalau memang udah masuk ke kepentingan pribadi mah susah gitu kan. Nah kembali lagi, itu program presiden. Program presiden itu untuk
sebelumnya kan ketika dia kampanye itu, aku janji akan memberi program gini 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 gini. Nah, sekarang ada program yang lainnya yang semuanya pasti ingat ketika kampanye itu. Program presiden itu memiskinkan koruptor. Sekarang mana contohnya yang sudah dimiskinkan oleh presiden? Mana contohnya yang sudah istilahnya gini, pengembalian kerugian negara itu bukan hanya yang diambil, tapi udah menyangkut kerugian material. Seperti gini, negara ini karena ulah-ulah koruptor itu, keuangan negara itu jadi minus dan ujung-ujungnya harus minjem ke negara lain. Karena minjem ke negara lain, ke lembaga lain, berarti kan berbunga. Nah, si koruptor enak aja. Padahal program itu ketika dijalankan di tahun itu, misalkan bisa jadi berapa banyak program, berapa banyak manfaat. Terus gajinya sendiri, ini ada anggota dewan yang koruptor. Ditarik nggak gajinya dia itu dari semenjak tanggal dia koruptor itu? Diambil nggak oleh pemerintah? Dihitung nggak? Ketika dia koruptor, dia sudah cedera janji, dia sudah prestasi, dia sudah istilahnya udah merugikan negara karena tidak sesuai dengan, dia kan digaji untuk menjalankan kepercayaan negara kan, tapi dia malah hianat gitu. Nah, terus belum lagi fasilitas negara yang dia nikmati, dan itu harus dihitung. Dan ada nggak contohnya presiden itu sudah memiskinkan koruptor? Janji seperti presiden begitu berniat dengan MBG, mana yang koruptor yang sudah dimiskinkan? Sudah, terima kasih.